Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Tarung Elit, sambat seru ngomongin ekonomi langit. Bersama saya Fadel dan sekarang saya kembali lagi bersama Mas Noval Rizqullah Al-Banjari. Masya Allah Mas Noval. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita sekarang pengen tahu nih kegiatan antum selama menjadi korek, karena kita kemarin udah sempat bahas tentang korek ya. Ini judulnya podcast kedua ya. Masya Allah. Kita udah sempat membahas gimana kehidupan antum sebelum menjadi seorang korek dan kemudian gimana ente menjadi akhirnya memutuskan menjadi seorang koordinator regional. Nah, kita pengen tahu nih sekarang antum itu memandang FOSE itu apa sih gitu. Mungkin kira-kira bisa kasih tahu nih ke teman-teman sahabat Minjeh yang sekarang menonton podcast kita sekarang. Oke, baik, terima kasih ya. Kembali lagi ya bersama aku teman-teman semua. Jadi FOSE itu ibaratnya organisasi besar ya. FOSE ini udah 22 tahun berdiri ya. Misalnya kita tanggal 13 Maret nanti kita akan milad FOSE yang ke-22 tahun gitu kan. FOSE ini organisasi besar ya, yang tentunya berkecimpung dalam bidang sektor ekonomi syariah dan keuangan syariah tentunya gitu. Sehingga ini banyak peluang ya, tentunya bisa kita manfaatkan bersama-sama oleh kader-kader FOSE di seluruh Indonesia. Nah, hari ini di Jabodetabek ya, kita concern supaya ekonomi syariah ini bisa melejit gitu. Dalam artian gini, kita berupaya dulu dari lingkungan kita sendiri gitu. Misalkan keluarga ya, kampus gitu, ataupun masyarakat pada umumnya gitu. Makanya kalau berbicara visi juga nih ya, ini juga ingin menyampaikan juga teman-teman gitu. Hari ini FOSE Jabodetabek punya visi ya, yaitu terwujudnya FOSE Jabodetabek yang berdampak dan inklusif ya, secara lahir dan batin melalui kolaborasi dan inovasi gitu. Jadi kita ingin berdampak ya, dalam segi hal kita bisa mengunjungi ke masyarakat gitu kan, ataupun kita bisa lebih banyak kegiatan yang betul-betul dirasakan oleh banyak orang gitu, ya mahasiswa ya di kampus ya, ataupun masyarakat. Maka kita mendorong semua kader FOSE ya di Jabodetabek untuk bisa berdampak gitu. Contohnya apa? Misalkan KC kita harus betul-betul punya program sosial di masyarakat, kayak pengajar di sekolah-sekolah, punya program desa binaan gitu kan, dan sebagainya. Dan juga inklusivitas gitu kan. Inklusif apa? Hari ini FOSE itu eksklusif terus ya, yang mana ya concernnya di ekonomi syariah aja gitu. Padahal ekonomi syariah itu luas definisinya. Ya, ke pendidikan masuk ya, ke lingkungan masuk ya, ke politik juga masuk, politik ya gitu kan, dan sebagainya. Jadi kader-kader FOSE harus betul-betul terbuka mindsetnya gitu, harus lebih inklusif gitu. Dengan cara apa? Kolaborasi. Nah, inilah kita akan tekankan kolaborasi sebagai juga nilai-nilai FOSE, ukhuwahnya. Kita akan dorong teman-teman di Jabodetabek ya untuk bisa lebih menjalin ukhuwahnya dengan baik ya. Dari segi apa? Dari segi masalah nanti program Temilrek ya, ada program belajar bareng untuk program lomba olimpiadanya gitu kan, atau di LKTI nanti di Sescam gitu kan, atau business plan. Nah, itu teman-teman kader FOSE itu harus saling belajar bareng, sharing bareng ilmu, sharing pengalaman gitu kan. Sehingga poin ukhuwahnya dapat, plus kolaborasi tadi gitu. Nah, kemudian inovasinya apa tadi? Nah, kalau bicara inovasi, hari ini FOSE Jabodetabek punya 3 gagasan teman-teman semua. Ya, pertama adalah gerakan penggunaan tumbler nih, seperti yang ada di layar tancap teman-teman semua gitu. Saya ternyata udah termasuk dalam gebrakannya ente berarti ya. Nah, ya. Kenapa hadir gagasan penggunaan tumbler ini? Karena ini kita pengen mulai sampah plastik di sektor minuman gitu. Ya, ini kan masih banyak sampah plastik gitu kan. Kayak mungkin botol minuman plastik atau gelas plastik gitu kan. Nah, kita berupaya untuk bisa mengurangi sampah plastik di sini dengan menggunakan tumbler. Ya. Keren. Terus yang kedua, gerakan menanam pohon gitu. Nah, kenapa itu hadir gagasan itu? Karena kita sedang menghadapi permasalahan perubahan iklim. Yang mana ya hari ini kita udah merasakan ya iklim kita panas gitu kan. Dan banyak tanaman-tanaman pohon ya yang itu udah mulai berkurang gitu. Artinya deforestasi gitu kan. Nah, salah satu solusi yang paling termurah yang bisa kita lakukan adalah kita dengan menanam pohon gitu. Nah, dengan menanam pohon kita bisa berinvestasi untuk generasi kita ke depannya. Untuk bisa memproduksi banyak oksigen ya, menyerap berbagai polusi udara yang hari ini ada gitu kan, dan seterusnya. Makanya kita dorong semua kader Jabodetabek gitu kan untuk bisa akan menanam pohon ini gitu. Ya, contohnya kemarin tuh KC Forex Niswa Bekasi kan gitu. Iya, kemarin tuh kelihatan.
Ya jadi mereka tuh udah ada gerakan menanam pohon di puncak bersama masyarakat gitu. Dan tuh betul-betul terasa dampaknya gitu kan, karena kadang-kadang FOSE bisa masuk ke lingkungan masyarakat. Dan terakhir yang ketiga yaitu gerakan membuka rekening di bank syariah. Nah ini jelas ya, kita berdakwah terus nih, ayo hijrah ke ekonomi syariah atau keuangan syariah gitu. Tapi nyatanya ya jangan sampai teman-teman FOSE itu belum punya rekening di bank syariah gitu. Mohon maaf nih, masih pakai rekening bank konven, itu enggak selaras ya dengan perjuangan kita gitu. Percuma kita dikasih ya belajar kajian-kajian tentang fikih muamalahnya atau perkuliahannya gitu. Tapi percuma kalau kita nggak punya rekening bank syariah gitu kan. Makanya kita pengen harapannya semua kader-kader di FOSE Jabodetabek bisa berdampak ya dengan 3 gagasan tadi. Gerakan penggunaan tumbler, gerakan menanam pohon, dan terakhir adalah membuka rekening di bank syariah. Kayak gitu untuk pengantar awal terkait FOSE Jabodetabek hari ini. Jadi istilahnya ini udah udah komprehensif banget gitu ya. Secara secara hubungan dengan manusianya, dengan alamnya itu kita udah jalin dengan tumbler dan menanam pohon gitu kan. Dan secara hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala kita udah mengambil juga tindakan, kita kita mengambil hukum dari Allah supaya kita bisa mengikuti aturan dari Allah, itu mengikuti apapun yang ada dalam diri kita itu berdasarkan dengan prinsip syariah tadi ya, termasuk dalam ekonomi. Betul. Masya Allah. Oke. Ngomongin tentang impresi berdaya. Ya. Nih, kabinetnya antum ini, aneh dengar kabinetnya antum. Nah, filosofi dari kata impresi berdaya itu apa sih kira-kira, Mas? Ya. Ingin tahu dong. Jadi nama kabinet itu hadir impresi berdaya itu karena turunan dari visinya FOSE Jabodetabek. Yaitu tadi berdampak dan inklusif tadi gitu kan. Nah, impresi itu sinonim dari berdampak sebenarnya. Jadi kita nyari sinonim perkataan yang sama ya gitu kan, artinya gitu. Dapatlah impresi gitu. Impresi artinya kesan gitu kan. Nah, kita hari ini tahun ini ya tentunya kita ingin hadirkan sebuah kesan ke masyarakat, ke teman-teman kader FOSE Jabodetabek untuk ya merasakan adanya FOSE Jabodetabek. Benar. Hal pembinaannya, pengayomannya gitu kan. Dan juga dari segi masalah kita berkoordinasi komunikasinya gitu kan. Jadi kita ingin hadirkan itu. Ya karena tadi hari ini kan kita masih banyak masalah di KC gitu kan, terutama dalam hal keaktifannya kader-kader FOSE gitu kan di KC-nya. Nah, kita ingin membangkitkan kembali semangat itu untuk bisa ya untuk berdakwah tadi secara maksimal di masyarakat. Itu yang pertama. Berdayanya ada tadi, ini lebih ke SDM-nya ya. Jadi kita pengen memberdayakan teman kader-kader FOSE Jabodetabek untuk bisa mengoptimalkan potensi-potensinya gitu. Kan punya skill-skill kelebihan dan kekurangan tentunya kan gitu. Nah, kita pengen teman-teman FOSE Jabodetabek untuk bisa melatih skill ya atau mengasah skill tadi gitu. Sehingga kata berdaya ini betul-betul komprehensif ke depannya. Dan teman-teman kader FOSE Jabodetabek itu harus punya pengalaman banyak gitu. Yang semuanya didapatkan di FOSE ataupun di KC masing-masing kayak gitu. Jadi itu filosofi hadirnya impresi berdaya karena adalah kita pengen betul-betul mewujudkan ada sebuah bermanfaatan dari sebuah power keberdayaan tadi ya. Betul sekali. Keren. Artinya lu kalau misalkan mau berdampak ya lu harus berdaya dulu dong gitu kan. Kalau misalkan nggak punya daya ya mau gimana bikin dampak gitu kan. Keren banget sih, keren, Masya Allah. Kita lanjut, kita pengen tanya nih, kira-kira nih kan tadi Mas Noval pengen mensinonimkan kata impresi itu dengan dampak ya. Atau dampak ini juga sebenarnya kita bahasa gampangnya bekas lah gitu ya. Jadi itu kita pengen membekas. Bekas apa sih kira-kira pengen dikeluarin sama Mas Noval tuh? Jadi ya kalau berbicara tentang pemimpin ya. Iya benar. Itu juga berbicara tentang legacy, warisan. Betul. Ya. Jadi aku pribadi punya kesempatan 1 tahun doang, 1 periode untuk bisa memaksimalkan apa yang aku bisa berikan ke FOSE Jabodetabek gitu kan. Nah, legacy yang aku bangun adalah kita bangun sistem kembali dari awal gitu. Karena gini, persepsinya FOSE ya tentang di regional Jabodetabek, kita pengen bangun sistem controlling ke semua KC gitu. Bukan tentang lagi FOSE Jabodetabek yang punya program sendiri, tapi nggak punya pikiran gitu untuk bisa kontrol ke teman-teman KC gitu. Nah, kita bingung di situ dulu sistem kontrolnya yang baik gitu. Kontrolnya udah maksimal, maka KC akan merasakan dampak kita di impresi tadi gitu kan.
Ya misalkan apa sih untuk contohnya gitu. Kita dari segi keilmuan kajian-kajiannya hadirlah sebuah program Parlementer FJ. Untuk mantap. Apa? Supaya KC-KC itu punya kajian semuanya secara rutin gitu. Kan KC-KC kan punya banyak masalah kayak pembicaraan yang kurang gitu kan dan seterusnya. Nah, harapannya KC-KC bisa lebih aktif kajiannya, itu yang pertama. Kedua, program duta inspiratif FJ. Ya, itu buat apa? Untuk bisa membagikan personal brandingnya teman-teman kader Jabodetabek gitu. Ya, hari ini personal branding itu masih di sebuah ini ya persoalan utama lah untuk kita perhatikan gitu kan. Harapannya teman-teman tuh bisa punya personal branding yang baik gitu. Ya, dengan apa? Bangga jadi kader FOSE gitu kan. Bangga jadi kader FOSE. Nah, karena tadi kita punya program serupa yang bisa memberikan sebuah personal branding mereka semua gitu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita akan ada program STMJ ya, Super Team Media Jabodetabek. Untuk apa? Kayak nama minuman dong. Untuk apa? Nanti bisa melatih teman-teman media di KC masing-masing. Keren. Karena kita punya visi ya, yaitu supaya media-media di KC itu bisa pertama inspiratif, tuh kan. Itu yang pertama. Yang kedua edukatif. Tuh, penting tuh ya. Yang terakhir, yang ketiga adalah berkualitas gitu. Sehingga dengan hadirnya program mentor tadi dari media tadi STMJ itu bisa nanti membina contoh media KC untuk bisa punya skill yang bagus ya, desain editor video gitu, dan bisa menghasilkan konten-konten yang lebih berkualitas yang edukatif kayak gitu. Konten kita bangun sama maksimal untuk bisa jadi legacy tahun ini. Gitu. Artinya kalau membahas tadi itu ya artinya kalau misalkan kalau misalkan pengen berdampak tadi kembali lagi tadi dengan kita membangun keberdayaan di keberdayaan di kader-kader tadi, kita udah bisa memberikan dampak gitu kan kepada mereka gitu kan, kepada teman-teman di KC gitu kan, karena bener ya kalau kita di FOSE itu sebenarnya membawa KC kan ya. Membawa KC ketika kita sudah memberikan dampak kepada mereka KC, maka mereka juga pasti akan punya dampak juga ke masyarakat. Gitu. Masya Allah, luar biasa. Dan perlu diingat, FOSE dan KC adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan gitu. Jadi dakwahnya actionnya FOSE ya itu ada pada KC-KC-nya. Kalau KC-KC-nya buruk dakwahnya, maka FOSE itu buruk dampaknya. Betul. Jadi ujung tombaknya dakwah itu di KC, bukan di FOSE-nya. FOSE itu nama doang, wadah. Ya, yang bergerak itu di KC-KC. Kayak gitu. Itu perlu dipahami. Siap. Masya Allah, makasih banyak Mas Noval. Ini ternyata nggak kerasa kita udah ngobrol 10 menit nih ternyata. Masya Allah. Makasih banyak udah menyempatkan ngobrol-ngobrol sama aneh Ninja Padel. Siap. Udah ganti nama sekarang nih, Ninja Padel sekarang. Episode pertama nih masih Padel doang nih gitu. Udah ganti nama Ninja Padel. Gak apa-apa, kita ganti nama aja. Suka kita. Oke, makasih Mas Noval sudah ngobrol-ngobrol. Ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Tapi aku boleh ngasih satu pesan nggak? Teman-teman semua di Jabodetabek atau nasional ya. Gasin. Jadi gini ya, ada prinsip yang kita bawa hari ini ya, ataupun tahun ini, yaitu ada satu perkataan oleh dari Rasulullah SAW, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas ya. Ya, sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi manusia yang lainnya ya. Jadi kata kunci adalah bermanfaat gitu. Ya, hari ini kita hadir untuk bisa memberikan bermanfaatan, dampak secara maksimal gitu. Karena jangan sampai kita jadi pengurus di FOSE ya itu sia-sia, nggak punya dampak yang secara maksimal gitu. Nah, harapannya ke depannya kita bisa memberikan itu secara maksimal, dan teman-teman KC bisa lebih semangat gitu kan untuk berdakwah ya, untuk bisa lebih meng-scale up lah ya semua skill tadi ya. Pertama pengalaman gitu, dan juga banyak hikmah pembelajaran bisa diambil dari KC-nya maupun dari FOSE itu sendiri. Gokil, Masya Allah. Mungkin itu terima kasih banyak Mas Noval sudah menyempatkan datang di podcast Sarung Elit. Masya Allah. Ntar kita sarung tapi kita elit. Masya Allah. Oke, itu saja mungkin dari kami. Terima kasih banyak. Mungkin ada Mas Noval boleh di follow lagi Instagram. Teman-teman kalau mau keep in touch dengan aku, boleh follow IG aku di @nova_albanjari. Langsung follow aja untuk ngikuti semua info-info tentang dari aku. Siap. Ya. Jangan lupa juga di follow Instagramnya @fose_jbdtbk untuk di Instagram, dan kemudian kalau di Facebook di like dan di follow FOSE Jabodetabek. Di Twitter juga ada kita ada nama Twitter kita FOSE_JBDTBK. Jangan lupa di follow, dan di
telusuri semuanya konten-kontennya, mudah-mudahan dapat manfaat. Amin. Oke, itu dari kami. Terima kasih banyak. Syukran wa jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.